Ya, kita masih jalan-jalan di area sekitaran kampung ya, melihat potensi usaha yang bisa kita lakukan saat pandemi COVID-19 ya. Seperti video sebelumnya, itu tadi kolam ikan untuk konsumsi. Ini pun kita akan melihat kolam ikan yang cukup luas di sana dan akan menemui pemiliknya. Ya, di sini kita udah melihat di sini cukup luas dan sangat besar sekali. Ada wilayah ini hampir berapa ribu meter nih ya. Ini bagus juga kalau Anda punya lahan yang luas yang dijadikan kolam ikan misalnya. Sebagai informasi saja bahwa di Cikole Pandeglang sendiri ada alat berat ya. Jadi sekarang itu cukup mudah untuk membuka lahan. Kalau misalnya ingin buka lahan seperti ini, dijadikan kolam ikan. Ini pun kemarin dipakai alat berat ya, menggunakan ekskavator. Ini luas banget nih, kita lihat-lihat dulu, jalan-jalan dulu. Ini ini cukup luas balongnya. Ini udah kayak danau ya. Hati-hati, ini jalanannya licin guys. Tuh, inilah Bangkok merah asli katanya, udah kedenger. Nanti kita mau wawancara dengan pemiliknya. Lihat nih. Ini udah kayak danau banget ya. Ini bagus juga kalau dipakai buat danau wisata gitu ya. Di atasnya dikasih perahu-perahuan ya. Nah, tapi ini khusus untuk kolam ikan konsumsi. Lokasinya juga sangat nyaman di sini. Bersih, sejuk. Kita akan lihat seperti apa potensi kolam ikan untuk konsumsi di sini. Ya, kalau seluas ini bisa sampai kintalan hingga tonan ya. Nah, yang kita perlukan juga adalah pertama bibitnya harus dicari, kemudian pakannya, cara ngasih makannya tuh, wah gila, luas banget ya. Ini besar sekali guys. Kita cek dulu lokasinya. Wow, besar banget ya. Berapa ribu meter nih. Aduh, sayangnya pintu masuk ke dalam ada di sebelah sana, di ujung, jauh sekali. Saya nggak bisa masuk. Oke, pemiliknya ngabur, nggak mau diwawancara. Tapi ini menurut informasi yang saya peroleh bahwa bibit-bibit ikan ini juga diperoleh dari wilayah Jawa Barat ya. Ini 2 truk atau berapa gitu, 4 kintal apa 4 ton. Saya lupa tadi informasinya. Baik, ini bibit-bibitnya diperoleh dari sana ya. Biasa orang-orang di Cikole, Majasari, Pandeglang itu kan banyak yang jualan ikan juga. Jadi memang untuk pasokan ikan sendiri lebih banyak dari daerah tersebut. Dari Subang misalnya, dari mana lagi. Pokoknya penghasil ikan itu ada di sana. Nah, kita juga di Pandeglang akan mencoba budidaya ikan lebih banyak lagi. Seperti yang telah dilakukan juga banyak di area Kecamatan Cimanuk itu ya. Mudah-mudahan bisa dibantu oleh dinas-dinas terkait. Ini untuk pemberdayaan, bagaimana potensi-potensi yang bisa dihasilkan selama pandemi COVID ini. Jadi nggak perlu jauh-jauh juga ke wilayah lain, misalnya untuk order pengadaan ikan. Bumi kita sendiri sangat luas, ini bisa juga lah kita untuk pengadaan benih-benih ikan dan lain-lain, khususnya untuk pakan konsumsi, untuk dikonsumsi begitu ya, karena kebutuhan konsumsi di Pandeglang itu cukup tinggi sekali. Jadi ini sangat potensial sekali kalau dari segi marketing ya untuk Anda. Biasanya di Pandeglang, Banten sendiri banyak dikonsumsi itu ikan nila merah. Nila merah mahal-mahal ya. Kalau dijual itu di atas 35.
sampai 40 ada ya. Di musim-musim tertentu kayak misalnya Maulid, Lebaran dan lain sebagainya, itu harga ikan tuh makin naik karena banyak yang minta gitu ya, permintaan banyak tapi stoknya juga sedikit untuk ikannya, jadi akan mahal. Jadi selain ayam ya larinya ke ikan darat gitu ya. Kebetulan di Pandeglang kita juga ada laut. Memang kalau untuk daerah kota Pandeglang dan sekitaran itu agak jauh ke laut, paling ada yang pasok juga ikannya dari dari laut selatan dan juga laut kayak Carita dan Labuan Teluk, itu dipasok dari sana kalau ikan-ikan laut dibawa ke pasar-pasar gitu. Kalau untuk ikan air tawar sendiri rata-rata memang banyak dijual langsung oleh masyarakat di daerahnya ataupun dipasok ke penampung penjual ikan. Nah ini potensial banget ya, sekali lagi untuk yang mau usaha ya. Kalau sudah tua ini enak banget nih buat anak cucu gitu ya, punya waktu senggang, menghilangkan stres. Ini yang udah pensiun harusnya beli investasinya seperti ini, investasi sawah, investasi tanah, perkebunan, buat saung-saungan kayak gitu ya, enak deh. Jadi silakan melihat dari potensinya sendiri. Ikan tentunya akan selalu dikonsumsi oleh kita semua manusia. Tapi memang ini agak modalnya juga lumayan ya. Karena pertama ya harus punya lahan, harus buka lokasi. Ya kalau lokasinya belum bagus ya harus dibuka dulu. Kemudian airnya juga kita harus perhatikan sumber airnya, lalu kadar airnya bagus nggak nih buat ikan begitu ya. Yang paling penting air yang melimpah, itu syarat utama mungkin ya. Nah di sini yang saya lihat airnya bagus sekali. Kemudian untuk pakan ini juga pakan sangat mahal sekali saat ini ya. Nih saya tunjukin itu di sana, itu bangunan itu nanti akan dijadikan sebagai rumah produksi untuk pakan ikan, untuk pelet ya. Di sana. Ini di Cikole juga nih. Kebetulan di sampingnya ini Balong, nanti punya rumah produksi pelet sendiri. Dijual juga untuk umum. Ya. Jadi nanti silakan. Tapi saat ini saya belum bisa buat videonya. Mesinnya sudah ada. Bangunannya sedang diolah. Nanti kita akan videokan kalau itu sudah mulai beroperasi. Balik lagi ke potensi penjualan. Ini nila merah. Ya silakan bisa dicari di Google harganya berapaan, kira-kira di atas 30-an. Ada mulai dari 25, 28, 30, 35 ya. Bahkan nyampe 40 juga bisa. Nila merah sekilo ya, kalau yang besar-besar sebesar tangan kayak gini paling juga isinya ada 4, ada 5 begitu ya. Kayak yang lebih besar lagi ya paling juga 3. Selain nila merah ada juga ikan mas yang dikonsumsi di area Pandeglang itu. Ikan mas, ikan lele. Lalu nila hitam ya. Nila merah ini jadi ini lebih populer karena dia kalau digoreng itu enak banget ya, garing-garing dan dagingnya putih. Pokoknya mantap deh, cobain kalau Anda belum makan ikannya, silahkan dicoba dulu. Ikan lele juga. Lalu kemudian tadi di video sebelumnya juga kita tadi udah lihat benih ikan patin. Ya itulah ikan-ikan yang sering dikonsumsi, ikan air tawar. Jadi mudah-mudahan video ini juga menjadi penyemangat bagi Anda yang ingin berusaha ataupun ingin punya cita-cita, ingin buka usaha apalah. Ini bisa jadi salah satu salah satu alternatif lah. Tapi memang harus rajin beli pakan. Pakannya untuk yang seukuran sebesar ini ya berkarung-karung ya. Berkarung-karung cuma berapa hari begitu. Karena punya kita sendiri yang di sebelah sana, kalau nggak salah tiap 3 hari beli. Lumayan. Ada yang 200 nyampe 300 ribu sekarungnya. Jadi
ya siap-siap saja untuk pakannya juga. Makanya kalau ingin lebih hemat harus produksi sendiri pakannya. Nanti kita cari tahu orang-orang yang bisa produksi pakan untuk ikan ini biar lebih hemat. Demikian, jangan lupa klik subscribe dong untuk mendukung channel ini. Ini jalan-jalan santai saja. Memang kita juga nanti akan cari potensi usaha lainnya. Di subscribe, di like, di komen atau dibagikan ke teman-teman yang lain. Buat yang masih males-malesan, punya lahan, punya duit tapi males-malesan, nah kayak beginian videonya bisa dibagikan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video-video berikutnya. Subscribe dong, biar kita terus semangat untuk membuat video-video baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.